Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berarti Webinar Here's to You yang merupakan event gratis kelas dari Berbinar Indonesia. Dan buat kalian yang barusan bergabung gitu ya, dan kalian bingung Berbinar Insight Indonesia itu apa. Jadi Berbinar Insight Indonesia itu adalah sebuah perusahaan yang di bidang edukasi dan layanan psikologi yang kami punya brand bernama berbinar.in, dan kami fokus dalam berbagai produk psikologis, termasuk diantaranya adalah kelas psikologi atau berbinar class, kemudian ada konseling psikologi itu nanti bersama psikolog ataupun konselor sebaya atau peer counselor, dan juga ada tes psikologi atau berbinar psikotes yang itu nanti kalian bisa mencoba itu berbagai macam tes yang dilakukan oleh Berbinar Insight Indonesia, mulai dari tes intelijensi, tes IQ gitu maksudnya, kemudian tes bakat minat, tes kecocokan pasangan mungkin juga salah satu termasuk itu. Kemudian kalian pengen tahu kira-kira apa sebenarnya kelebihan kelemahan kalian, atau mungkin kalian punya saudara atau anak yang itu nanti buat persyaratan buat masuk sekolah, atau kalian pengen tahu kira-kira untuk penjurusan sekolah, kira-kira kalian cocoknya di jurusan IPA IPS atau saat sekolah atau kuliah kelas 3 nanti mau masuknya di program studi apa. Di sana juga bisa melalui tes yang diberikan oleh Berbahasa Indonesia untuk membantu kalian mengetahui itu, mengidentifikasi kira-kira apa yang paling cocok buat diri kalian, dan beberapa tes-tes lainnya membantu kalian mengetahui diri kalian seperti apa. Misalnya kalian ngerasa kalau kalian itu ada masalah secara psikologis, kalian kurang yakin, kalian kurang percaya diri, atau kalian ingin tahu sesuatu yang selama ini kalian nggak bisa dapatkan itu dari bertanya kepada orang lain, kalian bisa lakukan dengan melakukan tes di Berbinar Indonesia gitu kan. Range harga, variasi jenis produknya, dan bagaimana cara mendapatkan atau mengakses produk-produk tersebut, kalian bisa langsung masuk saja di website Berbinar di www.berbinar.in, karena di sana kalian akan dapetin berbagai penjelasan yang itu membantu kalian memahami produk-produk kami seperti apa gitu. Dan tentunya kami punya beberapa admin di beberapa sosial media kami, baik itu di TikTok, di Instagram, X gitu, ataupun LinkedIn, yang itu akan bantuin kalian admin-adminnya buat menjelasin pertanyaan-pertanyaan yang kurang bisa bikin kalian memahami tentang produk-produk dari Berbinar Insight Indonesia. Dan hari ini kita di sini salah satunya ada di produknya Berbinar Indonesia yang namanya adalah Berarti, yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You, yang di sini kami memberi kesempatan kalian untuk dapetin semacam kelas gratis gitu kan, dimana kalian bisa bertanya langsung kepada saya sebagai psikolog dari Berbinar Indonesia tentang hal-hal yang mungkin bisa membuat kalian jadi lebih paham tentang psikologi, termasuk diri kalian maupun orang lain. Mungkin kalian itu sering jadi tempat curhatnya teman kalian, namun kalian sendiri di titik tertentu mengalami kebuntuan dalam memberikan solusi, boleh banget dibahas di sini. Tapi gitu, jangan lupa kalau kami di Berbinar Indonesia memegang teguh kode etik psikologi, dan salah satunya adalah kami memastikan bahwa seluruh informasi yang kita bahas di sini tidak mencantumkan identitas diri seseorang. Jadi kalau kalian mau bertanya di sini lewat kolom live comment di live TikTok pada malam hari ini, maupun nanti mau open mic invitation gitu ya, dengan menyampaikannya secara langsung, itu kalian boleh banget, asalkan kalian tidak menyebutkan nama atau identitas dari orang yang lagi kita bahas pada hari ini. Cukup sebutkan huruf A, B, C atau si A, si B gitu aja, tanpa harus menyebutkan identitas-identitas lainnya. Semoga dengan seperti itu kita hari ini punya acara yang bisa menginspirasi orang lain untuk bisa belajar bareng juga bersama kita tentang berbagai hal, salah satunya tentang psikologi. Jadi bisa menginspirasi orang lain tanpa harus membuka aib dari orang lain. Kayak gitu, mudah-mudahan jadi manfaat buat kalian semua, dan tentunya hari ini kita atau saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh banyak kali dari kalian yang juga hadir juga di malam hari ini. Kebetulan mungkin lewat di FYP kalian, atau mungkin kalian memang kebetulan followers dari Berbinar Indonesia. Di sini saya sudah ditemani oleh beberapa teman-teman yang lain, termasuk Saktia, ada Aceh,
ada 2328, ada Prada, ada Nini, selamat malam buat kalian semua. Ada juga Acit, apa ya bacanya ini, ada Cit gitu ya, kemudian ada Na, ada Citra, selamat malam, ada juga terima kasih buat kalian sudah membantu buat like this live gitu ya. Ada Kak Saktia, ada Kak Aja gitu ya, kemudian ada Kak 2328 juga, selamat malam. Untuk Saktia juga tadi sudah menyapa saya lewat kolom live comment. Ada Kak Aceh juga, ada baca kisah, selamat malam. Ada Plada, ada Sri Mariati Hara, selamat malam. Selamat malam juga untuk Citra. Kemudian juga selamat malam buat Bila. Oh Citra, selamat malam. Ada yang lain-lain juga. Jadi di sini cara mainnya kalian bisa bertanya gitu tentang pertanyaan apapun yang bisa membuat kalian jadi lebih terbantu dengan obrolan kita malam hari ini. Jangan lupa di like, kemudian juga follow dari berbagai sosial media Berbinar. Berbinar punya banyak banget sosial media, seperti saya sebutkan di awal. Ada TikTok seperti ini, ada juga kalau kalian penasaran TikTok kan coba live doang, kalian juga punya berbagai konten menarik. Jangan lupa buat follow gitu, kemudian like kalau suka gitu, kemudian kalau memang ini bermanfaat buat kalian jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian juga supaya positivity-nya semakin luas gitu. Jadi Berbinar selain punya TikTok juga punya Instagram, punya juga LinkedIn buat kalian yang ingin dapat informasi-informasi yang lebih dekat dengan dunia kerja gitu, atau dengan dunia perusahaan, atau tentang self development dalam bidang industri gitu ya, bisa cek di sana. Atau mungkin juga kalian bisa cek ke X-nya Berbinar yang kami username-nya namanya adalah psikologi diri, bisa langsung follow di sana gitu. Kemudian kami juga punya live di X gitu kan, setiap hari Minggu juga jam 7 malam. Beberapa menit yang lalu kita sudah live di sana, dan topiknya juga cukup menarik tadi tentang avoidant gitu kan, dan itu juga mungkin relate dengan diri kalian juga. Kalau kalian penasaran gitu kan kira-kira tadi di live X-nya seperti apa, kalian nggak punya aplikasinya, tapi kalian punyanya Spotify gitu, kalian bisa tonton rekamannya karena setiap episodenya kita posting di Spotify juga. Nah, bukan cuma posting tentang rekaman dari Live X yang judulnya setiap episode berbeda-beda, kami juga memposting juga di Spotify dari Berbinar Indonesia itu dari bisikan gitu kan. Bisikan itu kan versi Instagram gitu ya, dan kalian bisa juga lihat di sana karena bisikan di Spotify itu beda sama bisikan yang ada di Instagram. Meskipun sama-sama bicara asik psikologi ala berbinar gitu kan, dua topik yang berbeda dan tentu penyajiannya berbeda, dan juga kalian pasti akan dapetin informasi yang berbeda karena si narasumbernya juga berbeda gitu ya. Dan kami juga punya live Instagram itu tiap hari Sabtu jam 3 sore. Kalau kalian juga tertarik bisa langsung cek di sana. Jadi sosial media kami yang begitu banyak ini harapannya juga bisa membantu kalian. Berbinar juga punya tagline atau hashtag selalu ada buat kamu. Jadi kami juga nggak cuma ngasih sesuatu yang sifatnya formal seperti layanan-layanan kelas, kemudian psikotes dan konseling. Kami juga ngasih berbagai konten-konten kekinian yang itu relate dengan diri kalian, dan harapannya bukan cuma relate tapi bisa ngasih inspirasi kalian tentang bagaimana memahami dan bagaimana cara menyelesaikan jika itu memang relate dengan permasalahan yang kalian hadapi gitu ya. Dan harapannya bisa membantu kalian tentunya. Nah, kemudian kami juga punya YouTube gitu kan. Nah, kalau TikTok ini malam ini nanti gitu ya, kalian juga bisa tonton rekamannya ya. Kalau kalian barusan bergabung terus kalian ingin mengenali kira-kira live TikToknya Berbinar itu sebelum-sebelumnya kayak gimana gitu, kalian juga bisa langsung subscribe di official YouTube-nya Berbinar Indonesia, karena di sana kita juga posting setiap episode dari live-nya TikTok-nya Berbinar Indonesia. Di sana juga kami nggak cuma posting ini, tapi kami juga punya postingan dari berbagai webinar atau offline seminar itu yang kami adakan
selama beberapa waktu yang lalu. Jadi kan bisa ditonton di sana sejak berbinar ada gitu kan, lahir di tahun 2020 sampai sekarang kami selalu posting kegiatan-kegiatan seminar kami di sana gitu. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan juga informasi dan ilmu penting dari para pakar yang sudah berbinar hadirkan buat kalian gitu. Nah, hari ini juga bentar. Nah, kalian boleh banget mulai bertanya gitu karena kita cuma punya waktu sampai 20.30, itu setengah 9 aja. Jadi kalau mau bertanya ternyata sudah waktunya lewat atau keduluan yang lain karena waktunya nggak cukup, jadi jangan kecewa karena kalian juga bakal masih bisa bertanya di episode selanjutnya di minggu depan gitu. Kemudian kalian bisa tanyain lagi di sana gitu karena itu pasti akan sangat membantu kalian juga gitu kan. Saya juga akan dengan senang hati bisa menjawab itu. Memang permasalahannya dari keterbatasan waktu gitu. Nah, di sini saya dapat pertanyaan pertama nih. Nah, ini ada juga Kak Ra, selamat malam. Barusan bergabung juga ada Kak Dana Berjalan. Selamat malam juga. Ini ada pertanyaan dari Kak Aca dan Kak Saktia. Jadi Kak Aca, Mas, kenapa kita bisa jadi galau padahal itu hal yang kurang disuka pada diri kita? Mas, kenapa kita bisa jadi galau padahal itu hal yang kurang disuka dari diri kita gitu kan? Galau itu bagian dari ekspresi emosi dari yang ada dalam diri setiap manusia ya. Jadi kalau ngomongin tentang perasaan sedih, galau, atau sedih yang bagaimanapun bentuknya, entah itu model yang sebentar atau yang panjang, entah itu galau itu tentang konteks yang diri sendiri atau mungkin tentang diri orang lain atau tentang suatu barang gitu ya. Nah, kalian tentu tidak perlu khawatir yang gimana-gimana gitu ya. Kenapa? Karena memang itu adalah bentuk dari respon atas segala apa yang kita rasain. Itu yang pasti yang pertama itu. Mungkin yang menjadi pembedanya adalah ketika galau ini bersifat berkepanjangan atau mungkin ini tidak selesai-selesai atau bahkan ini memberikan dampak yang lebih luas atau membuat orang-orang di sekitar kita jadi terganggu atau terkena imbasnya. Itu jadi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, bukan cuma memperhatikan tapi juga mencari solusinya sesegera mungkin. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa galau itu merupakan dari ekspresi emosi yang kita miliki, maka sekarang kita perlu identifikasi juga gitu. Kemudian galau yang kita rasakan itu apakah sesuatu yang berasal dari diri kita atau mungkin dari sesuatu yang di luar diri kita, berasal dari internal diri kita atau berasal dari eksternal diri kita gitu. Kemudian kalau salah satunya disebutkan oleh Kak Aceh itu adalah perasaan galau ini adalah hal yang kurang disuka dari diri kita gitu. Pada dasarnya sebenarnya kita memiliki sensitivitas yang cukup baik. Kenapa? Karena kita menjadi kurang nyaman atas apa yang menjadi hal yang tidak kita suka. Maksudnya adalah kita sadar bahwa kita memiliki sebuah hal yang tidak kita sukai dan itu melekat pada diri kita dan itu bahkan menjadi sebuah kelemahan buat diri kita. Dan akhirnya karena kita aware, sensitif atau kita peka terhadap situasi yang ada dalam diri kita jadi belajar bahwa itu hal yang perlu segera kita perbaiki atau mungkin kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Kita harus beradaptasi dengan kelemahan yang kita miliki itu agar kalau kita berinteraksi bersama masyarakat itu tidak jadi sesuatu yang membuat diri kita dirugikan atau bahkan orang lain yang juga ikut dirugikan. Sehingga kalau kita tahu kita memiliki sesuatu yang tidak kita suka, entah itu kelemahan atau itu hal-hal yang itu bersifat preferensi gitu ya, maka kita perlu identifikasi itu. Apakah hal yang kita tidak sukai itu adalah hal yang bersifat negatif. Kalau memang itu adalah sebuah hal yang memberikan dampak negatif buat diri kita atau orang lain, maka kita perlu punya perhatian lebih banyak ya untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau hal yang tidak suka dari yang kita rasakan di dalam diri kita ini adalah preferensi dari diri kita atau hal yang kita nggak suka karena kita itu menilainya secara subjektif, maka kita perlu untuk mencoba memvalidasi itu kepada orang lain. Kita perlu cross check kepada orang lain di sekitar kita, khususnya
dari orang-orang yang mengenal diri kita lebih lanjut gitu. Kenapa? Karena kita bisa dapetin validasi yang cukup signifikan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita rasakan secara subjektif itu belum tentu adalah sesuatu yang benar menurut kita, dan itu bisa jadi bisa membantu kita untuk mengetahui gitu apakah yang kita pikirkan selama ini adalah sesuatu yang tepat. Jangan-jangan selama ini kita menilai diri kita itu dengan cara yang kurang pas, sehingga hal yang menurut kita itu tidak kita sukai itu sebenarnya mungkin malah menjadi hal yang disukai oleh orang lain. Mungkin dalam beberapa hal kita punya preferensi yang mungkin itu membuat kita jadi tidak percaya diri di depan umum, tapi di depan orang lain itu bukanlah hal sesuatu yang merugikan, atau bahkan tuh malah menjadi sesuatu yang menjadi kekhasan dari diri kita. Itu yang kadang kita perlu cross check ke orang lain, karena apa yang kita tidak suka dalam diri kita itu belum tentu adalah yang tidak baik juga buat orang lain, karena bisa jadi itu malah membuat orang lain malah acknowledge bahwa diri kita punya kekhasan yang itu justru perlu kita kembangkan gitu. Karena bisa jadi kita menilai diri kita dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah sebenarnya cara yang kurang pas, karena diri kita adalah diri kita. Bukan berarti kita menjadi egois atau sombong atau mungkin tidak peka terhadap lingkungan, bukan seperti itu. Tapi kalau ngomong tentang psikologis seseorang, psikologis manusia, psikologis diri kita semua, setiap individu itu punya karakternya masing-masing, termasuk kelebihan dan kelemahannya, pengalaman, bakat dan minatnya, atau hal-hal yang semuanya melekat kepada psikologis kita. Itu sesuatu yang khas, yang bisa jadi itu hanya kita yang memiliki, dan itu berbeda dengan orang lain. Sehingga kalau kita mau membandingkan dengan orang lain, ini sesuatu yang kurang pas, karena orang lain ya orang lain, karena mereka punya prosesnya masing-masing. Mereka itu adalah orang yang dilahirkan dari keluarga yang berbeda dari kita, ayah ibu yang berbeda, kakak adik yang berbeda, kemudian kita juga sekolah dari sekolah yang berbeda, bahkan kita punya preferensi yang berbeda juga karena kita dibentuk dari kecil dari lingkungan yang berbeda. Sehingga artinya akan kurang pas kalau kita mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita ngejudge diri kita berdasarkan ketidaksukaan kita terhadap diri kita yang kita bandingkan dengan orang lain. Nah, maka dari itu akan lebih fair kalau kita coba untuk pastikan itu kepada orang lain atau orang yang kenal sama kita, sahabat kita, orang tua kita yang mengenal kita dengan lebih objektif gitu. Sehingga kita tidak serta-merta menjadi kurang nyaman dengan apa yang kita miliki itu. Bisa jadi kita kurang nyaman karena kita belum cukup mengenal tentang diri kita gitu. Jadi mungkin seperti itu ya dari saya buat Kak Aja, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti diskusinya bisa dilanjutkan lewat chat-chat di bawahnya. Saya coba ke Kak Saktia. Izin bertanya Pak, saya itu saat ini sedang menjalani perawatan ahli psikolog, tapi keluarga tidak tahu. Apakah kita perlu memberitahu dan bagaimana caranya agar tidak bentrok dengan keluarga? Nah, sebelum saya menjawab lebih lanjut, tentu saya perlu mengapresiasi buat Kak Saktia ya, karena keberanian dari Kak Saktia membuka informasi pribadi semacam ini di ruang publik gitu kan. Dan tentunya kita semua yang ada di sini perlu mendoakan yang terbaik ya buat segala upaya usaha dari Kak Saktia untuk menjadi lebih baik, untuk menemukan jati dirinya yang jauh lebih baik, atau segala permasalahan yang dihadapi bisa segera diselesaikan. Dan ini hal yang luar biasa, karena apa? Karena untuk mengakui diri kita itu sedang berobat, sakit, atau mungkin sedang dalam suatu masalah, itu belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Kak Sakti adalah sesuatu yang luar biasa gitu kan. Dan harapannya ini juga bisa menginspirasi orang lain juga untuk lebih berani dalam mengenal dirinya dan lebih berani untuk mengungkapkan bahwa dirinya itu perlu untuk bisa berkonsultasi dengan para profesional di bidangnya ketika kita memang membutuhkan itu. Dan apa yang dialami oleh Kak Saktia gitu kan, treatment atau perawatan yang dilakukan oleh para ahli yang sudah bekerja sama dengan Kak Saktia, baik itu psikolog atau siapapun itu gitu kan, itu sebenarnya adalah
bagian dari hubungan privasi Mbak Saktia dengan psikolog tersebut gitu kan, bersifat personal tapi dibatasi oleh aspek-aspek profesionalitas yang mengukur kompetensi dari si psikolog tersebut gitu. Kemudian pastinya psikolog seperti saya ketika kami bekerja sama dengan klien-klien kami gitu, pasti kami akan mengedepankan yang namanya tentang kerahasiaan informasi. Di titik tertentu ketika psikolog harus menangani sebuah permasalahan, pastinya kami selalu mengedepankan keamanan dan kenyamanan dari klien kami gitu. Salah satunya adalah kami ketika memberikan saran-saran tertentu atau membuka ruang perspektif baru dalam kognitif para klien kami tentu akan memastikan gitu kan kepada yang bersangkutan atau klien tersebut untuk apakah berkenan atau tidak ya kalau kita itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal di luar diri kami sebagai psikolog maupun diri Anda sebagai klien gitu kan. Termasuk ketika kita butuh support dari lingkungan keluarga gitu. Ada beberapa permasalahan psikologis yang itu tidak bisa diselesaikan secara personal antara psikolog dan klien, tapi ada beberapa permasalahan psikologis yang itu ternyata membutuhkan dukungan optimal dari keluarga atau lingkungan sekitarnya gitu kan. Sehingga dalam kondisi tersebut psikolog akan menawarkan kepada klien untuk apakah kami boleh melibatkan orang-orang ini untuk kebaikan Anda. Tentu kalaupun tidak diizinkan, maka itu menjadi haknya dari seorang klien. Jadi psikolog tidak bisa bergerak lebih lanjut, bergerak lebih jauh lagi. Dan itu adalah pilihan dari masing-masing klien. Setidaknya dari psikolog memberikan informasi bahwa kecepatan kesembuhan, keterlengkapan bantuan, semuanya itu bisa akan semakin lengkap kalau klien ini akan menggunakan segala ruang media, saluran, dan berbagai konektivitas yang ada di sekitar dia gitu kan. Salah satu adalah keluarga atau teman-teman terdekat seperti itu. Nah, kalau di kondisi yang dihadapi oleh Kak Saktia ketika kita dalam perawatan oleh psikolog dan keluarga kita tidak tahu, itu sangat umum sekali terjadi gitu kan, bahwa ada orang-orang yang memang akhirnya berangkat ke psikolog tanpa sepengetahuan keluarganya, dan keluarga juga tidak sepenuhnya ada dalam kondisi yang support penuh untuk kondisi kesehatan kita, dan itu sangat sering terjadi di sekitar kita gitu kan. Namun kalau kita sebagai seorang klien ternyata kita punya keinginan untuk memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga kita, maka kita perlu mengecek beberapa hal gitu kan, termasuk di antaranya adalah keluarga kita ini itu ada siapa saja gitu kan. Saya yakin kalau ngomong tentang keluarga itu bukan cuma satu orang atau dua orang, tapi ada beberapa pihak gitu kan, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, paman, siapapun, tante, dan segala macam, atau bahkan keluarga-keluarga yang tidak terikat secara hubungan darah, termasuk mungkin sahabat atau mungkin orang-orang yang kita kenal tapi kita punya cukup kedekatan yang luar biasa melebihi keluarga kita. Nah, kita perlu tahu mereka berada di posisi yang mana nih, posisi state yang seperti apa tentang layanan psikologi atau tentang permasalahan yang kita hadapi gitu. Kemudian kalau kita mau memberitahu gitu, kenapa kita perlu tahu itu terlebih dahulu tentang perspektif mereka, karena itu akan membantu kita untuk menjelaskan dengan media yang seperti apa gitu. Karena kalau kita mau memberitahu gitu kan, tentu tujuannya adalah untuk kita pasti ingin mendapatkan support positif ya, support psikologis yang memadai untuk membuat kita bisa konsisten menjalani perawatan tersebut. Dan kehadiran keluarga ketika kita beritahu gitu kan, belum tentu juga akan memberikan dampak yang seperti yang kita harapkan gitu kan. Ada beberapa keluarga yang malah jadi kontra atau mungkin malah menjadi tidak setuju atau mungkin kecewa atau mungkin hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan untuk saat ini gitu. Kemudian itulah yang perlu kita antisipasi dengan mengetahui terlebih dahulu tentang perspektif mereka, termasuk dengan mengetahui perspektif yang mereka miliki, kita jadi lebih bisa bijak dalam menentukan jalur atau cara yang seperti apa yang kita lakukan untuk memberikan informasi yang cukup membuat mereka paham tentang pilihan kita
gitu. Karena pasti kenapa kok akhirnya kita memilih untuk bekerja sama dengan psikolog untuk menangani permasalahan kita, karena kita punya keyakinan bahwa dengan bekerja sama dengan psikolog kita akan jauh lebih terbantu daripada kita hanya berfokus kepada bantuan yang berasal dari keluarga. Saya yakin seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita pelajari terlebih dahulu. Apakah kita perlu memberitahu itu kembali kepada diri kita masing-masing, kesiapan diri kita, dan sejauh mana efektivitas ketahuan mereka terhadap kecepatan kesembuhan kita juga gitu. Kemudian jika itu menambah keyakinanmu, menambah rasa percaya dirimu dalam memperoleh penanganan dari seorang psikolog, maka memang perlu kamu lakukan. Tapi jangan lupa setiap usaha yang kita lakukan perlu dilakukan secara strategis. Salah satunya adalah dengan mengetahui kira-kira si psikolog ini menurut saya si keluarga yang ini itu tuh apakah bisa menerima proses yang saya lakukan sejauh ini, apakah mereka akan kontra atau mereka akan tidak setuju, itu seperti apa gitu kan. Dan kalau memang kalian tahu itu akan malah jadi sebuah kontra, kan juga perlu tahu gitu kira-kira kalau mau membuat pemahaman ini jadi lebih matang atau lebih mantap gitu ya, mungkin bukan kalian, mungkin kalian harus melalui orang lain yang itu bisa diterima cara mereka berpendapat daripada kamu menyampaikan secara langsung. Itu saya bilang tadi sebagai media atau cara yang sesuai berdasarkan perspektif mereka. Karena kalau kita mau memberitahu seseorang, tidak harus selalu dari kita yang memberitahukan secara langsung, tapi mungkin kita bisa melalui orang lain yang bisa menyampaikannya dengan sudut pandang yang lebih bijak gitu kan, dan itu lebih diterima oleh orang tua kita. Dan strategis itu sangat penting ya dalam memastikan keterlibatan keluarga atau orang tua kita terhadap kebaikan atau kesembuhan kita juga. Dan mengetahui itu juga dalam rangka untuk menghindari bentrok itu tadi yang saya bilang ya. Karena dengan seperti itu kita terhindar dari kesalahpahaman juga antara komunikasi kita dengan keluarga kita. Jadi itu ya, saya kembalikan ke Kak Sakti ya tentang seberapa perlu atau seberapa penting ini kita memberitahu kondisi kita ini kepada keluarga kita. Gitu. Mudah-mudahan menjadi jawaban yang bermanfaat buat Kak Sakti dan teman-teman yang berada dalam kondisi serupa. Selamat malam juga untuk Langit Pagi 94, SB Motor. Selamat malam juga buat Pur. Selamat malam juga untuk Kak Aceh, Kak Aisyah, Kak Anara 428. Selamat malam juga untuk Kak Aul, Kak Kiki, Kak Bidan Muni, Kak Wiye 1717. Ada juga ini ada pertanyaan dari Kak Aceh untuk Kak Sakti. Mudah-mudahan Kak Sakti bisa sudah dijawab juga oleh Kak Sakti ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Citra. Nah, ada saya pin juga. Izin bertanya Pak, bagaimana cara supaya saya lebih yakin ingin lanjut kemana setelah lulus dari SMK? Salah satunya adalah dengan kamu perlu tahu tentang kondisi psikologismu. Kondisi psikologis itu bukan cuma tentang kita sedih atau tidak sedih, kita senang atau tidak senang, atau kita depresi atau tidak, permasalahan yang kita hadapi seperti apa gitu ya. Tapi tentang bakat minat kita juga gitu ya. Karena setelah lulus dari sebuah pendidikan di institusi tertentu, di level pendidikan tertentu, kalian perlu matang dalam mengambil keputusan. Karena setelah kalian lulus dari sebuah institusi termasuk SMK gitu, kemudian kalian juga perlu tahu kelulusan kalian di level tersebut itu apakah juga sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Bakat kalian itu apakah bersesuaian dengan kompetensi kalian sebagai anak SMK itu. Karena kan saya yakin kalau di SMK itu kemampuan praktisnya atau kemampuan prakteknya atau kemampuan dalam bekerjanya saat
di dunia kerja itu jauh lebih teruji dibandingkan mereka yang belajar di sekolah SMA gitu, yang dia secara teoritis lebih sering di kelas gitu. Sedangkan kalau anak SMK kan lebih sering di lokasi tempat kerja. Jadi lebih siap untuk bekerja dalam tanda kutip gitu tentunya ya. Meskipun kesiapan bekerja itu tidak bisa kita ukur dari situ saja, tapi menurut saya semakin banyak berlatih maka akan punya kapabilitas dan kompetensi yang lebih baik daripada teman-teman yang bersekolah di SMA saja. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu lanjut kemana, tentunya setelah kalian tahu ada minat gitu ya, pasti kan kita perlu tahu. Minat itu kan membuat kita jadi lebih termotivasi kita mau kemana. Kita perlu tahu dulu kita punya minat kemana sih gitu kan. Apakah kita itu tertarik untuk masuk di kuliah lagi, atau kita mau lanjut ke bekerja, atau kita mau membuat sebuah bentuk usaha sendiri, entrepreneur gitu kan. Nah itu kita perlu tahu dulu minat kita kemana. Nah, minat itu juga tidak bisa berdiri sendiri, maka kamu juga perlu tahu minatmu ini apakah bersesuaian dengan potensi yang kamu miliki, yang sering kita di masyarakat istilahkan sebagai bakat. Nah, kadang kita sendiri tidak terbiasa untuk mengetahui bakat kita seperti apa, tapi ada beberapa cara untuk mengetahui gitu ya. Kita ini berbakat di bidang tertentu atau tidak gitu. Salah satunya adalah kita lihat dari achievementnya, prestasinya. Kadang kita tahu kita berhasil memperoleh prestasi-prestasi tertentu, akademis maupun non-akademis, itu dari bidang-bidang tertentu. Nah, bisa jadi kita punya bakat di bidang tersebut, dan bisa jadi juga ada bakat-bakat yang lainnya yang masih belum bisa terekspos, yang itu belum sempat kita latih sedemikian rupa sehingga prestasinya juga nggak kelihatan. Nah, itu yang kadang kita baru bisa cek dengan kita melihat dari sudut pandang orang lain, atau bahkan kita ke psikolog untuk melakukan tes psikologi yang seperti saya bilang tadi di Berbinar Ada tadi. Nah, tes bakat minat ini tujuannya adalah untuk itu, untuk membantu kita mengenali apakah diri kita cukup sesuai potensi yang dimiliki dengan apa yang kita inginkan lewat minat itu tadi. Dan itu akan membantu banget gitu ya untuk kamu menentukan apa langkah selanjutnya yang mau kamu lakukan setelah lulus dari SMK, SMA, atau setelah lulus S1, atau kemudian setelah kamu lulus S2, atau apa gitu. SMP ke SMA itu pun juga akan menentukan bagaimana cara kamu mengambil sebuah keputusan. Dan jangan lupa juga ini bukan cuma tentang potensi dirimu dan minatmu gitu ya, bakat dan minatmu saja, tapi ini juga kamu perlu lihat ketika kamu akhirnya menemukan kesesuaian antara bakat dan minat. Itu jadi modal berharga untuk kamu menentukan langkah selanjutnya kamu seperti apa. Kamu juga perlu untuk mengecek tujuanmu yang tadi kamu sudah tentukan itu apakah ada tempat, lokasi, institusi yang bisa mengoptimalkan itu. Itu juga perlu kamu perhatikan. Karena kita setelah tahu bakat dan minat, tapi lokasi yang kita tuju tidak bisa memfasilitasi kita dengan lebih baik, maka akhirnya juga tidak bisa optimal gitu. Misalkan kita tahu bakat kita A dan minat kita itu A aksen gitu, sehingga akhirnya bersesuaian gitu kan. Kemudian kita mau ke sebuah perguruan tinggi gitu, tapi ternyata kita mengetahui itu hanya berdasarkan dari tren aja, bahwa oh banyak orang yang ngambil ke sana karena kelihatannya bagus, kemudian mungkin rankingnya mendunia atau apa gitu ya. Tapi bukan berarti itu adalah yang terbaik buat kita pilihannya, karena kita juga perlu melakukan riset, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut atau menggali informasi sebanyak-banyaknya. Apakah fasilitas yang mereka miliki itu seperti yang digembar-gemborkan di media selama ini, sehingga kita ketika menggunakan bakat dan minat kita untuk masuk ke sebuah lokasi tersebut, sehingga kita akhirnya memilih itu sebagai keputusan kita, kita nggak kecewa gitu. Sehingga itu salah satu atau beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Mbak Citra untuk terbantu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak Citra. Dan ini sepertinya kita sudah di 20.34 dan nggak terasa kita sudah 30 menit lebih. Tapi saya coba baca di bawah ya. Selamat malam juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak siapa ini? Kak Nini, Kak Aceh, Kak Terserah. Terima kasih sudah join.
ada Kak Saktia udah like, terima kasih. Ada Kak Ricky MGR, ada Kak Saleta 448, Kak Kristal, ada Kak, nggak tahu nih bacanya gimana, ada lingkaran birunya pokoknya. Kemudian ada juga Antosi Caturpu, ada, terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like, udah tap like, love di itu, tap love-nya, sehingga berbinar bisa dapat banyak penghargaan dari kalian gitu ya. Itu sebuah apresiasi luar biasa buat kami, terima kasih banyak. Selamat malam juga buat Kak Santi Abadi, ada juga Kak Syah, Kak Aku Ingin Kurus, selamat malam. Ada Kak Novita Sari, ada Kak Amir Fikri 12, ada Kak Gins Archive, ada, terima kasih kembali Kak Aceh, mudah-mudahan bisa terbantu. Ada Kak Doraemon, terima kasih Kak Golda Safira udah di repost. Terima kasih buat, ini ada motivasi dari Kak Aceh untuk Kak Olin. Ada Kak Laura, Anya 3, selamat malam. Kak Alin, Kak Naomi, selamat malam. Kak Adindaya, selamat malam. Kak Encim 1328, Kak Erning Oi, Kak Bukan Cicip Naga, Kak Acal, selamat malam. Terima kasih sudah nge-like juga. Kak Well, Kak No Public, Kak MLD, selamat malam buat kalian semua. Kak Aku Siapa Ya, selamat malam. Kak Ansin Peter, Kak Nurdianti. Ini ada pertanyaan dari Kak Aku Siapa Ya. Ini coba aku pin dulu aja. Nanti coba saya jawab ya kalau masih ada waktu ya. Ada Kak, siapa lagi ini? Ada Kak 2328, Kak C, Kak Tin Rianti, selamat malam. Kak Cacu, Kak Franski, ada Kak Agus Amin, Kak Karti, Pak Lili, selamat malam. Kak Limaca, makasih sudah nge-like juga. Kak Fran Widodo, Kak Soleil, selamat malam, udah nge-like juga, terima kasih. Kak Lili, selamat malam juga sudah bergabung. Oke lah, kita coba jawab ya. Kak Aku orangnya panikan banget. Buat Kak Aku Siapa Ya, saya coba jawab sebentar. Nah, gimana cara nguranginnya Kak? Kadang nggak enakan sama orang lain. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita jadi panik. Salah satunya adalah apa yang ada di pikiran kita saat kita lagi panik ya. Nah, karena kalau kamu panik, maka itu tidak serta-merta terjadi sedemikian aja gitu ya, bahwa apa yang terjadi saat ini sama diri kita itu pasti ada ceritanya sebelumnya. Ada yang menstimulasi itu akhirnya membuat kita jadi panik. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Jadi ada respon panik akibat ada stimulus yang membuat jadi panik. Nah, artinya bahwa kita perlu tahu dulu nih stimulusnya apa kok bikin kita jadi panik seperti itu gitu ya. Dan banget atau tidak banget itu bisa jadi ada perpaduan antara kitanya, cara berpikir kita, dan mungkin ada efek dari lingkungan sekitar kita gitu kan. Kita itu mungkin ada awalnya hanya di titik cemas, tapi kemudian karena lingkungan yang menstimulasi itu menjadi hiperbolik, menjadi semakin panik gitu kan. Artinya kondisi panik itu banget atau tidaknya dipengaruhi antara diri kita dalam mengelola panik diri kita itu dan kondisi lingkungan sekitar kita. Nah, itu tentang kondisi panik bangetnya. Kemudian sebelumnya apa yang bikin panik? Nah, itu yang perlu kita perhatikan, karena dengan kita mengurangi stimulus yang membuat diri kita panik, maka kita jadi bisa ngurangin paniknya kita. Nah, yang bisa jadi juga bahwa ketika kita panik, itu membuat diri kita jadi kurang optimal dalam menampilkan diri kita di depan umum atau di saat di depan publik. Yang itu juga membuat relasi dengan kita dengan orang lain jadi kurang optimal, jadi nggak enakan, jadi sungkan karena kita kok di saat yang dibutuhkan lagi urgent, lagi important occasion gitu, ternyata kita jadi malah panik gitu, padahal sebenarnya ini adalah hal penting buat karir kita dan segala macam gitu ya. Nah, maka kalau kamu mau mengurangi panikmu, maka kamu perlu mengidentifikasi dulu di saat kamu lagi tenang,
Jadi bukan di saat kamu lagi panik, di saat kamu lagi tenang, kamu perlu untuk mempelajari kejadian panik yang pernah kamu alami beberapa waktu yang lalu. Nah, itu yang perlu kamu luangkan. Luangkan waktumu untuk bisa mengenali dirimu lebih lanjut. Kalau kamu merasa kamu punya sifat yang panik, maka di saat kamu sekarang lagi tenang, maka gunakan waktu tenangmu itu untuk memikirkan kondisi panik yang sebelumnya. Kira-kira seingat kamu, gitu kan, ketika kamu panik waktu itu, apa sih yang ada di dalam pikiranmu dan apa yang terjadi beberapa menit sebelumnya? Itu yang perlu kamu identifikasi. Lalu kamu mungkin tarik lagi ke belakang lagi. Panik yang sebelumnya itu juga karena apa sih? Apa yang ada di pikiran saya dan apa yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Sehingga harapannya ketika setiap kamu mengalami situasi panik dan lo kamu menggunakan waktu tenangmu untuk kamu memikirkan panikmu, kamu akhirnya punya catatan gitu, punya notes tentang kondisi-kondisi panik yang pernah kamu alami. Dengan kamu punya catatan tersebut, kamu akhirnya menemukan pola gitu kan. Oh, saya itu paniknya kayak gini. Kemudian yang ada di pikiran saya itu ini. Lalu penyebabnya, bukan penyebabnya, mungkin yang terjadi sebelumnya ini. Akhirnya nanti kamu ketemu tuh. Setidaknya kamu ketemu polanya sederhana dulu itu. Nah, itu yang juga bisa kamu bawa nanti ketika kamu akhirnya berkomunikasi atau berkonsultasi sama psikolog, karena itu akan mempermudah psikolog untuk bisa mengidentifikasi penyebab panikmu gitu. Dengan mengetahui penyebab panikmu dengan lebih valid, maka kamu jadi bisa lebih tahu hal yang mana dari dirimu untuk bisa kamu kurangi lebih lanjutnya itu. Terus sedikit dari saya ya, nanti kita bisa obrolkan di episode yang selanjutnya buat ke aku siapa ya. Mudah-mudahan ini jadi stimulan buat kalian semua untuk bisa ngobrol lebih lanjut di Berbinar Insightful Indonesia, khususnya di live TikTok dari @berbinar.in ini, di berarti Berbinar Here's to You, di episode-episode selanjutnya. Semoga hari ini bisa jadi manfaat buat kalian semua, dan senang saya bisa berdiskusi dengan kalian semua. Harapannya jadi manfaat bukan cuma buat yang bertanya, tapi buat kalian semua yang punya kondisi-kondisi yang serupa, dan buat kalian yang kelewatan acara hari ini, atau buat kalian yang punya pertanyaan namun pertanyaan kalian terjawabnya saat kalian lagi sudah nggak live di TikTok ini, bisa tetap nonton rekamannya di official YouTube-nya Berbinar Indonesia, karena rekamannya kami akan posting di sana. Sekali lagi, kami dari Berbinar Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Partisipasi kalian dalam bertanya itu sangat memberikan apresiasi buat kami bahwa kami masih dipercaya oleh kalian. Semoga acara hari ini bisa menjadi scaffolding atau mungkin hal-hal yang baik di masa yang akan datang buat diri kalian juga, buat diri kami juga di Berbinar Indonesia untuk terus berkarya. Berbinar selalu ada buat kamu, dan Berbinar akan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.